Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang sifat adilnya Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad menegakkan nilai-nilai keadilan. Fafi kisah al-mar'at al-Makhzumiyah allati sarqas. Dikisahkan ada seorang perempuan dari Makhzumiyah, perempuan yang mencuri, ista'ana alaha biasa Mah bin Zaid kayash ma'alum minta Rasulullah SAW. Mereka minta tolong untuk saudaranya Asamah bin Zaid yang waktu itu mencuri kepada Rasulullah SAW. Falam yaqbal syafa'atahu, dan tidak mendapatkan apa yang dia mau itu. Dia minta tolong agar saudaranya yang mencuri itu kemudian dibebaskan. Waqala kalimatan khalladahat tarikh. Nabi berkata sebuah kalimat yang sangat dikenal dalam sejarah. Ayuhan nas, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim syarif taraku. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian itu hancur lebur. Kenapa? Karena annahum kanu idza saraqa fihim syarif taraku. Karena ketika ada di antara mereka yang mencuri dari kalangan para pejabat, asyarif itu orang-orang yang dimuliakan, yang mulia, anggota dewan lah kalau zaman sekarang. Karena memang mereka layak dipanggil begitu, yang mulia, yang berhormat, pejabat. Tarakuhu, mereka meninggalkan itu karena yang nyolong itu mencuri, itu pejabat. Mereka diam, nggak mau ikut campur, mereka ketakutan. Nah, mencuri itu bedanya. Mencuri itu melakukan sesuatu di luar kemampuannya, di luar kekuasaannya. Mencuri sesuatu, mencuri uang. Nah, kalau konotasinya adalah mencuri di dalam dirinya itu ada kekuasaan yang melindunginya, yang melegalisasi sikap mencurinya itu, korupsi itu yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat kita itu. Idza sarqa fihim syarifu tarakuhu. Ketika yang mencuri adalah orang yang terhormat, orang-orang yang punya jabatan, korupsi, mereka meninggalkannya. Itu umat-umat terdahulu itu dihancur leburkan oleh Allah. Karena apa? Karena perilaku mereka demikian. Itu kata Nabi. Wa idza sarqa fihim, dalam nalikane nyolong fihim dalam tengah-tengah kaum mau gawe sapa ad-dhaifu, wong kang lemah, orang-orang yang lemah, orang-orang kecil. Aqamu 'alil had, mereka menegakkan hukuman atas mereka. Jadi kalau yang mencuri itu orang-orang kecil, orang-orang miskin, nyuri gedang, nyuri singkong, seperak, rong perak, mereka baru itu menyelesaikan masalahnya, baru ditegakkan hukumnya itu. Ini yang disebut dengan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nabi mengingatkan begitu. Wa aimullahi, demi Allah, lau anna, kata Nabi, lau anna Fatimah binti Muhammad, andaikan saja Fatimah anak Nabi itu sarakas, nyolong sapa Fatimah, laqata'tu yadaha, sungguh akan aku potong tangannya. Itu Nabi. Saking apanya? Saking keadilan harus tegakkan di atas semua golongan. Jadi kata Nabi, andaikan Fatimah yang mencuri, udah saya potong. Kalau zaman sekarang itu pengertian begini, andaikan dia anakku, itu sudah saya hukum, usah penjara, mau di di maju pengadilan, disidangkan. Subhanallah, itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengingatkan kepada kita, kaum sebelum kita, umat sebelum kita dihancurkan Allah, hancur lebur kehidupan mereka, peradabannya rusak. Karena apa? Karena kalau terjadi pencurian, korupsi, yang melakukan adalah orang-orang yang punya jabatan. Idza sarqa fi musyarif tarakuhu, nggak berani, dimin aja gitu. Inilah fenomena yang selalu terjadi di kita. Wa idza saraqa fihim dhaif, tapi kalau yang mencuri itu orang-orang miskin, orang yang lemah itu, aqamu 'alaihil had, baru itu mereka menegakkan hukumnya kepada mereka. Pencuri-pencuri kelas recek itu, yang tidak terlibat, yang tidak punya siapa-apa, punya apa-apa, mencuri untuk makan itu. Masya Allah. Bahkan Nabi Muhammad bilang begini, demi Allah, kalau saja Fatimah anakku itu yang mencuri, sudah aku potong tangannya. Subhanallah.
Fa fi dzalika tanawu sallallahu alaihi wasallam ala Lubaid bin Rabi'ah biqaulihi asdaqu kalimatin qala syair kalimat Lubaid. Nabi pernah mengagumi salah satu syair terbaik itu punya Lubaid bin Rabi'ah. Dia orang Yahudi ini, tapi dikagumi oleh Nabi, dibetulkan oleh Nabi kata-katanya. Ala kullu syai'in ma khalallahu batilun. Segala sesuatu selain Allah itu bisa batal atau bisa salah. Itu maksudnya. Siapapun itu bisa salah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, ini menarik lagi nih. Ini bagaimana Nabi menegakkan hukum keadilan bagi yang zahir maupun yang batin, bagi sesuatu yang terang benderang atau sesuatu yang sifatnya tersembunyi, baik secara syariat maupun secara hukmi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru ashabahu bil muwazanah. Nabi Muhammad memerintahkan para sahabatnya untuk apa? Untuk menimbang-nimbang fil umuri, di dalam banyak perkara itu, yang ta'akul lidhi haqqin haqqah, dan memberikan sesuatu haknya sesuatu pada meletakkan, memberikan semua perkara pada porsinya, pada kedudukannya. Nggak boleh nggak, kalau dia salah salah, kalau benar benar. Faqala ya Abdullah ibni Amr, wahai Abdullah bin Umar, wa balaghuni, telah datang kepadaku sebuah berita, kata Nabi, annakas tunasira ikuta semu puasa nahar ing awan, ing waktu awan, waktu kumulaian tangi bengi, fala taf'al, maka aja diterusakan, stop. Jadi ceritanya begini, Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk menimbang-nimbang banyak hal. Kadang-kadang kita berlebihan melakukan sesuatu tapi melupakan sesuatu yang lain, mendahulukan yang sunnah tapi melupakan yang wajib. Nabi mendengar Abdullah bin Umar itu karena ingin seperti Nabi gitu. Dia siang puasa, malam bangun ibadah, waktu mulai wirid, siangnya ibadah, malah puasa, malah siangnya puasa, begini wirid. Fala tafa'al, jangan lakukan, kata Nabi. Masya Allah, luar biasa. Fa inna li jasadika 'alaika hadzan, karena sesungguhnya tubuhmu juga punya hak. Fi riwayatin akhar dikatakan bukan hadzan tapi haqqan. Hak hadzan itu bagian dari setiap sesuatu, punya bagian sendiri. Fa inna li jasadika 'alaika hadzan, karena sesungguhnya di dalam jasadmu juga punya hak. Tubuhmu itu punya hak untuk sehat. Wali ainika 'alaika hadzan, matamu juga, udah matamu punya hak untuk sehat. Tidurlah biasa gitu. Wa inna li zaujika 'alaika hadzan, sesungguhnya istrimu juga punya hak. Mereka juga butuh disentuh, butuh bersama-sama. Berarti sikap itu tidak adil. Sikap ini, kata Nabi, ini tidak adil. Kamu mementingkan ibadah hanya kepada Allah, tapi sisi lainmu tidak, ke tubuhmu, ke matamu, matanya melek wirid. Allah nggak suka, yang benar nggak suka. Karena apa? Karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tubuh ini butuh asupan, makanlah umum seperti umum. Bahkan Nabi dulu pernah bilang, wallahi inni lakhsyakum min ghaibat qaum walakin asumu aftir wa usolli wa aqud wa tazamun zakat, kata Nabi. Demi Allah, aku seperti kan, aku ini orang yang paling betapa di antara kalian, tapi aku juga menikah, aku puasa, aku makan seperti biasa, bersyariat. Kenapa? Karena tubuh kita juga punya hak untuk sehat, mata kita punya hak untuk sehat, butuh diperlakukan sebagaimana mestinya. Nabi melarang ini, fala taf'al. Ini rawahu Muslim, ini lebih dari Muslim, sahih ini. Jadi Nabi mengingatkan Abdullah bin Umar untuk tidak melakukan itu. Stop. Jangan hanya karena ingin ibadah seperti Nabi, siangnya puasa, malamnya bangun, itu istrinya ditelantarkan, anak-anak ditelantarkan, anak kita ditelantarkan, tubuh kita ditelantarkan. Tidak boleh. Fa inna li jasadika 'alaika hadzan wa li 'ainika 'alaika hadzan wa inna li zawjika 'alaika hadzan, rawahu Muslim. Wallahu a'lam bishawab.